Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Haryanto, saya dari kelas 13 TUI 2. Pada video saya kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata pelajaran Sistem Kontrol Terprogram, yaitu proses pembuatan program dari sistem pompa air otomatis. Pertama-tama, untuk penghebatan penggunaan rung kita menggunakan PALS on, teman-teman. PALS on. Nah, selanjutnya adalah pada instruksi pada saat tangki air kosong maka sensor 1 aktif, pompa 1 bekerja, H2 menyala. Jadi programnya seperti ini, teman-teman. Kita membuat kontak NO dari sensor 1. Untuk alamat dari sensor 1 adalah 00. Sensor 1 menghidupkan pompa 1 dan H2. Untuk alamat dari pompa 1 adalah 100 pompa 1 dan lampu H2. Lampu H2 alamatnya adalah 1003. Selanjutnya adalah pada saat permukaan air menyentuh sensor 2, pompa 1 dan 2 bekerja, H2 dan H3 menyala. Jadi programnya seperti ini, teman-teman. Kita membuat kontak NO dari sensor 2. Alamat dari sensor 2 adalah 01. Menghidupkan pompa 2 dan H3. Pompa 2 alamatnya adalah 1001. Oke, kebanyakan, teman-teman. Pompa 2 dan H3. H3 sendiri alamatnya adalah 1004. Ini kebanyakan, teman-teman. Maaf. 1004. Ini alamatnya adalah H3. Ini. Selanjutnya adalah pada saat permukaan air menyentuh sensor 3, pompa 1 mati, pompa 2 tetap bekerja, H2 padam, H3 menyala. Jadi programnya seperti ini. Untuk mematikan pompa 1 dan H2, kita menggunakan kontak NC dari sensor 3 di depan dari sensor 1 ini. Kita menggunakan kontak NC dari sensor 3. Untuk alamat dari sensor 3 sendiri adalah 02, teman-teman. 02. Ini adalah sensor 3. Oke. Selanjutnya adalah nomor 4. Pada saat permukaan air menyentuh sensor 4, semua pompa mati, H2 dan H3 padam, lampu indikator H4 menyala, berkedip selama 5 detik dan kemudian padam. Jadi begini, teman-teman, programnya. Kita membuat kontak NO dari sensor 4. Sensor 4 alamatnya adalah 03. Sensor 4 kita menggunakan alamat semu, teman-teman. 200. Kita membuat pengunci di sini. Nanti saya akan terangkan bagaimana cara kerjanya. Untuk mematikan motor kita menggunakan kontak NC dari alamat semu tadi. Jadi, untuk mematikan pompa 2, teman-teman, ya. Nah, kita akan membuat program dari H4 menyala berkedip 5 detik. Jadi programnya seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan kontak NO dari alamat semu. Outputnya adalah H4 alamatnya adalah 10005. H4. Kita menggunakan membuat instruksi timer di bawah sini, yaitu itim 1 dan hashtag 50. Ini adalah 5 detik, teman-teman. Nah, supaya H4 berkedip kita menggunakan P always on, teman-teman. P 1 second maksud saya. Maaf. P 1 second. Agar H4 berhenti berkedip setelah 5 detik, kita menggunakan kontak NC dari timer di sini. Timer 1. Nah, jadi ketika nanti air sudah kita gunakan dan sensor 4 tidak lagi mendeteksi air, maka sensor 4 lepas. Nah, gunanya dari alamat 200 ini tadi, agar air habis sampai menyentuh sensor 1, baru program akan bekerja ulang. Agar tidak itu, teman-teman. Setelah habis sedikit mengisi lagi. Kita program ini harus habis terlebih dahulu baru mengisi ulang. Nah, untuk mereset alamat semu tadi kita menggunakan kontak NC dari sensor 1, teman-teman. Jadi ketika air sudah kosong dan sensor 1 aktif, maka 200 ini akan terreset.
Begitu teman-teman. Selanjutnya adalah emergency stop ditekan sewaktu-waktu semua sistem mati. Jadi kita membuat kontak NO dari emergency di depan sini teman-teman. Alamat emergency sendiri adalah 4. Emergency stop. Kenapa NO? Karena pada wiring kita menggunakan kontak NC dari emergency, sehingga pada saat sistem aktif kontak NO ini akan menjadi kontak NC sehingga program akan dapat bekerja teman-teman. Seperti itu. Nah selanjutnya adalah bagaimana ini? H1 indikator sistem standby. Nah untuk standby sendiri adalah H1 teman-teman. Jadi standby akan menyala ketika tidak ada pompa yang aktif teman-teman. Jadi ketika ada salah satu atau kedua pompa aktif maka H1 akan mati, dan ketika tidak ada yang aktif maka H1 akan menyala. Jadi programnya seperti ini. Kita menggunakan kontak NC dari pompa 1 dan pompa 2 teman-teman. Sini 101. Kebanyakan lagi teman-teman. Maaf. 001. Sini adalah output dari H1. H1 alamatnya adalah 1002 teman-teman. 1002. Ini adalah H1 sebagai standby. Selanjutnya adalah H5 indikator emergency. Nah, jadi kita membuat programnya seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan kontak NC dari emergency 04, lalu membuat output H5. H5 alamatnya adalah 1006. 06. Jadi kebalikannya teman-teman. Jika untuk sistem tadi kita menggunakan NO, jadi untuk H5 kita menggunakan NC. Nah, sebenarnya program ini sudah jadi, tapi berhubung kita kontrol atau penggunaannya menggunakan HMI, kita harus membuat atau menggunakan alamat internal dari HMI teman-teman, yaitu work bit. Jadi kalau kita menggunakan I00, kita hanya akan bisa mengaktifkan sistem melalui input hardware atau selektor itulah, atau sensor di luar. Nah, sekarang kita akan mengontrol program ini menggunakan HMI. Kita harus menggunakan alamat internal dari HMI tadi teman-teman. Jadi seperti ini. Kita menggunakan alamat work bit. Programnya adalah C. Untuk sensor 1 kita menggunakan W0. Sama. Jadi cara kerjanya seperti ini. Bisa diaktifkan oleh sensor atau juga bisa lewat HMI, begitu teman-teman. Maaf teman-teman, ini tadi harusnya ada pengunci ya. Di sini kasih pengunci teman-teman, karena sensor 1 aktif hanya saat ketika pompa kosong teman-teman. Ketika pompa sudah berisi air maka sensor 1 tidak akan aktif lagi. Jadi di sini perlu dikasih pengunci dari pompa 1. Ini teman-teman. Nah, untuk sensor 2 juga seperti itu, kita menggunakan kita menggunakan alamat work bit teman-teman. Di sini kita menggunakan W01 karena alamat dari sensor 2 adalah 01, W01. Nah, untuk sensor 3 kita seri teman-teman. Kan sensor 3 fungsinya untuk memutus. Kalau untuk menghidupkan kita paralel. Jadi bisa dipilih dihidupkan melalui sensor atau HMI. Nah, untuk memutus kita harus diseri ya, agar bisa diputus oleh sensor atau diputus oleh HMI. Begitu teman-teman. Kita menggunakan alamat C, W berapa? W2. Itu teman-teman. Selanjutnya adalah untuk sensor 4. Sensor 4 jadi begini. Sensor 4 teman-teman. Kita menggunakan W3. C, W3. Ini kita menggunakan W0 untuk reset. Jadi bisa di reset di situ. Nah, ini untuk emergency sendiri juga harus menggunakan W teman-teman, agar bisa dimatikan atau di emergency melalui HMI. W4. Nah, ini kita menggunakan NC teman-teman, karena ini bukan dari hardware, ini melalui internal atau software dari HMI. Seperti itu. Nah, untuk menghidupkan H5 juga begitu, kita menggunakan kontak NO dari W4. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan mentransfernya pada HMI dan PLC pada panel. Terima kasih.
Oke teman-teman, jadi setelah kita mengoper tadi, kita mentransfer ke HMI dan VRC. Kita akan simulasikannya 2 kali. Yang pertama melalui HMI dan yang kedua melalui selektor atau pengganti dari sensor. Kita akan memulainya pertama melalui HMI teman-teman. Jadi ini tampilan display ya. Kita tekan next teman-teman. Nah ini. Pada saat tangki kosong atau pompa belum bekerja, maka H1 akan aktif sebagai standby teman-teman. Dan selanjutnya adalah ketika tangki air kosong, maka sensor 1 aktif, pompa 1 bekerja dan H2 menyala. Ini teman-teman, air kosong, sensor 1 aktif. H2 dan pompa 1 menyala. Karena pada instruksi disebutkan bahwa sensor 1 aktif ketika air kosong, maka ketika air sudah mengisi, maka sensor 1 kembali tidak aktif atau off. Nah, setelah air naik dan menyentuh sensor 2, maka H3 dan pompa 2 akan menyala. Yalah. Ketika permukaan air menyentuh sensor 3, maka H2 dan pompa 1 akan mati. Selanjutnya adalah ketika air sudah penuh atau menyentuh sensor 4, maka H2 dan H3 akan mati, pompa 1 dan pompa 1 akan mati, dan H4 akan berkedip selama 5 detik. H1 menyala karena tidak ada pompa yang aktif teman-teman. Dan air akan kita gunakan dan kosong kembali. Sehingga sensor-sensor akan lepas. Ketika air kosong, maka sensor 1 akan aktif kembali. Dan begitu seterusnya. Ketika emergensi ditekan, maka semua sistem akan mati dan H5 akan menyala. Seperti itu. Kita lepas, kita ulang. Selanjutnya kita akan mensimulasikannya melalui selektor. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mensimulasikannya melalui selektor atau sebagai pengganti sensor. Jadi saat tangki air kosong, maka sensor 1 akan aktif, pompa 1 bekerja dan H2 menyala. Nah, di instruksi disebutkan bahwa sensor 1 aktif hanya ketika saat air kosong. Maka ketika air sudah mengisi, sensor 1 akan kembali nonaktif. Air akan terisi hingga menyentuh sensor 2. Ketika sensor 2 mendeteksi air, maka pompa 1 dan pompa 2 bekerja, H2 dan H3 menyala. Selanjutnya, pada saat permukaan air menyentuh sensor 3, maka pompa 1 akan mati, pompa 2 tetap hidup, H2 padam, dan H3 tetap menyala. Pada saat permukaan air menyentuh sensor 4, semua pompa mati, H2 dan H3 menyala, padam, lampu indikator H4 akan menyala berkedip selama 5 detik dan kemudian padam. Lampu standby menyala karena tidak ada pompa yang aktif teman-teman. Jadi standby di sini akan aktif ketika tidak ada pompa yang aktif dan mati saat ada pompa yang aktif. Seperti itu. Air akan kita gunakan dan kosong, dan akan kosong, sensor 1 akan aktif kembali, dan akan begitu seterusnya looping sampai emergensi ditekan. Ketika emergensi ditekan, maka semua sistem akan mati dan H5 akan menyala. Oke, seperti itu teman-teman. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.